Selamat malam, sahabat pembelajar di mana saja Anda berada. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda sehat, tidak kurang suatu apapun juga. Kembali berjumpa bersama saya Dewa dalam program Face to Face with Dewa. Face to Face with Dewa adalah sebuah program talk show yang menghadirkan insan-insan Indonesia di mana kiprah mereka sangat memberikan inspirasi untuk kita semua. Nah, untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store, dan Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Di Instagram, Anda bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Di Facebook, Anda bisa like Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Baik, sahabat pembelajar, saat ini kopi menjadi sangat populer dengan bermunculan banyak coffee shop dan barista handal di Indonesia. Salah satu dokter juga menggeluti dunia kopi ini. Bagaimana dia tertarik dengan dunia kopi, apa yang telah dilakukannya hingga menjadi Duta Kopi Indonesia 2020. Face to Face malam hari ini menghadirkan Dr. Alfonsus Sius Suryawan, beliau adalah seorang dokter, dan Duta Kopi Indonesia 2020. Mengapa Face to Face video malam hari ini mengambil judul Dokter Kopi? Oke, Dr. Sius sudah ada bersama kita malam hari ini. Selamat malam, Dr. Sius. Malam Mas Dewa. Ya, oke. Bagaimana kabarnya, Dok? Cukup baik. Sehat ya. Sehat. Oke. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ngobrol di Face to Face video malam hari ini, Dok. Di tengah kesibukan yang luar biasa pasti. Nah, kita ngobrol-ngobrol seputar dokter kopi. Kenapa ada seorang dokter kemudian juga menggeluti dunia kopi, bahkan jadi Duta Kopi Indonesia. Nah, untuk mengawali pertanyaannya, Dr. Sius, apakah dokter ini kan sejak kecil apakah bercita-cita ingin menjadi dokter ini? Ya, jadi dari kecil emang saya bercita-cita dari dokter. Dari zaman SD, waktu dulu lihat orang tua, kebetulan kedua orang tua saya juga dokter. Jadi emang dari kecil cita-cita saya jadi dokter. Seperti itu. Udah dari SD ya? Dari SD, betul. Kelas berapa itu, Dok? Saya kurang lebih cita-cita dari dokter itu mulai kelas 2 SD. 2, 3 SD lah, mulai di sana. Oke. Nah, biasanya kan memang dokter, insinyur, pilot, itu kan profesi-profesi yang memang dipilih anak-anak ya. Saya dulu juga, wah aku pengen juga jadi dokter gitu ya. Tapi itu bukan sekedar itu ya, Dok ya, yang dokter Sius rasakan ya. Iya sih, saya ngelihat bahwa ada kadang-kadang ikut, jadi dirasakan bahwa di sana tuh ada suatu kegembiraan yang dimunculkan ketika berhasil mengobati pasien. Di situ saya tertarik untuk ya udah deh mau jadi dokter gitu. Oke. Jadi memang papa dan mama ini kan juga memang seorang dokter ya. Jadi sangat berpengaruh juga ya dalam Anda berkeputusan untuk nanti menjadi dokter, kemudian sekolah dan melanjutkan ke sekolah kedokteran gitu ya. Betul. Apa saja yang mungkin yang menginspirasi Dokter Sius dari kegiatan papa mama waktu itu? Atau mungkin dari SD, SMP kemudian semakin kuat itu mungkin bisa diceritakan, Dok? Jadi sih kalau dulu pas awal-awal, kalau pas SD cuma ngelihat orang tua kan ada yang sekolah kan dulu ayah sekolah ngambil spesialis kandungan. Lalu kemudian sih hal itu bertambah besar pada saat SMP, SMA pada saat mereka sudah praktek, jadi ngelihat bahwa banyak dampaknya pada orang-orang sekitar. Gitu di situ saya ngerasain bahwa wah jadi dokter berdampak besar nih gitu. Saya bisa berkontribusi bagi masyarakat gitu. Itu yang saya rasakan pada saat SMP. Pada saat SMA itu saya menggeluti sempat di bidang hukum. Jadi dulu sempat ikut lomba-lomba debat hukum. Nah, di situ sempat mulai ada kebimbangan mau ngambilnya mau jadi lawyer atau mau jadi dokter. Nah, terus di situ akhirnya saya mutusin jadi dokter sih.
Jadi SMA itu muncul keinginan juga ya di luar dokter ya, ada Betul. lawyer ya. Ya, Kenapa Dokter Sius ada di persimpangan ini? alasan saya bisa kepengen jadi lawyer itu sebenarnya gara-gara salah satu guru saya dulu cukup cakap di bidang PPKN dan beliau bagus juga di bidang hukumnya sehingga saya banyak ikut kegiatan lomba-lomba debat hukum dulu seperti itu sih. Oke. Debat hukum ya. Jadi Ya, eh, sangat ya, jago juga ya untuk eh, memahami hukum ya. Kemudian di persidangan itu Dr. Sius memilih kedokteran. Ini juga ada kontribusi atau ada arahan atau nasihat dari Papa Mama? kebetulan sih kalau untuk jadi hukum dulu lumayan berprestasi di lomba debat hukum. Jadi kayak ya lumayan lah juara tiga, juara tiga. Cuma kalau misalnya ngambil jadi dokter karena istilahnya Hmm. ngikutin orang tua, ya ada alasan ke sana juga sama ya kurang lebih sih. Jadi kalau misalnya saya jadi dokter dulu, saya masih mungkin ngambil SH kurang lebih. Kalau misalnya saya jadi pengacara dulu, keburu malas sih ngambil dokter ya pasti kurang lebih kayak gitu. Oke. Jadi masih ada keinginan ya untuk jadi lawyer juga ya, meskipun sudah selesai nih. Jadi Ada sih di sedikit. Oke. Jadi masuk ke apa Fakultas Kedokteran ya di Universitas Kristen Maranatha Bandung ya. Betul, Itu sudah bulat ya. Ini jadi dokter, lawyer nanti dulu gitu ya. betul. Mhm. Nah, selama masuk ke kedokteran udah tekad bulat. Kemudian ada banyak kendala nggak, dok, waktu kuliah ini? Saya lihat juga kuliahnya cepat juga ya, 4 tahun ya. Iya, saya menyelesaikan sarjana kedokteran dan pendidikan profesi saya tepat waktu, tapi di dalam situ sih terlepas dari Mhm. kendalanya, banyak di sisi bukan ke ilmu pengetahuan sih, tapi kendalanya di emosional sih, kurang lebih seperti itu. Hmm. Kendala Begitu. di emosional. Ya, Misalnya apa ini, dok? ya jadi kalau misalnya ilmu kan belajar mah gampang, cuma kan kalau misalnya emosional tuh banyak diuji mentalnya sama kayak para pendidik-pendidik kan, mereka cukup keras mendidiknya. Jadi Hmm. tugas terus kemudian kayak PowerPoint minta cepat jadi kayak gitu sih kurang lebih. Jadi banyak ke pressure-nya di situ jadi mendidik kita untuk jadi lebih sigap gitu. Tapi nggak ada masalah ya, nggak ada kendala yang berarti ya dalam dunia akademiknya ya. Ya kalau akademik sih ya belajar belajar aja. Emang sudah waktunya belajar. Jadi ya, hampir nggak ada kendala ya, dok, dalam menyelesaikan sarjana kedokteran ini ya. Syukurnya nggak ada sih kendalanya. Wah, luar biasa. Dan 4 tahun tuh memang cukup cepat ya, dok ya, tepat waktu ya. Untuk sarjana kedokteran tuh 3,5 tahun itu tepat waktu. Terus kemudian No. kita menunggu setengah tahun untuk masuk ke koas sih. Nanti dari koas kita 1,5 enggak kita 2 tahun itu juga udah masuknya tepat waktu Dan gitu. yang tepat waktu itu jarang dok ya. Misalnya di Universitas Maranatha gitu emang banyak yang tepat waktu atau gimana dok? Sepertiga dari angkatan tepat waktu Wah, luar biasa. biasanya. Ini dokter juga salah satu lulusan Maranatha yang luar biasa ya. Sarjana kedokteran eh, lulus tepat waktu. Dan Anda juga pernah menjadi asisten dosen ya waktu kuliah ya, yang saya lihat. Betul, Saya saya dengar. jadi Hmm. asisten dosen dari salah Dan satu menjadi asisten dosen di Fakultas Kedokteran itu syaratnya gimana dok? kalau untuk asisten dosen sendiri setiap laboratorium tuh mintanya berbeda. Kalau Hmm. laboratorium saya di bagian patologi anatomi dia itu mintanya cukup tinggi sih, dia minta IPK-nya harus cum laude sih kurang lebih. Terus No. kemudian uh, nilai patologi anatominya tidak pernah remedial gitu. Dan Dokter Sius jadi asisten dosen patologi atau anatomi ya. Betul. Selama Ini dua salah tahun. satu, woi, selama 2 tahun. Jadi tahun ketiga ya, Iya, dari Dokter Sius jadi 2015. asisten dosen.
Betul. Oke. Dan ini jadi mata kuliah yang sulit atau gimana dok? Kalau patologi anatomi ini? Patologi anatomi itu termasuk mata kuliah semester tengah sampai akhir dan tergolong lumayan sulit sih patologi anatomi itu. Hmm. Wow. Dan apa yang pengalaman yang Dokter Sius dapatkan pada saat jadi asdos ini? Jadi asdos itu kita bisa paham sih seberapa keselnya dosen kalau ngajar muridnya ribut. Itu. Eh, jadi tantangan ya. Jadi itu Jadi kalau asdos tantangan. biasanya kan dampingin dosen untuk mahasiswa yang lebih muda kan? Betul. Ya. Nah ini tantangan-tantangan apa nih yang biasanya dihadapin asdos ini kan jadi kayak kalau di perusahaan jadi middle manager ya, ini ada bosnya, dosennya, kemudian asdosnya, kemudian ngadepin mahasiswa gitu. Jadi kurang lebih sih Seru. menjadi asisten dosen itu kita harus bisa kurang lebih menjembatani antara mahasiswa yang lagi praktikum sama dosen yang ngajar. Nah, kadang kalau misalnya Hmm. dosen itu kan udah kadang tuh males mereka tuh untuk ngajar lagi karena usia mungkin ya. Jadi kita yang Hmm. berputar ngajarin ke mahasiswa. Jadi anggap kita tuh perpanjangan tangan dosen untuk mengajar. Nah, dari mahasiswa sendiri itu kadang punya apa ya pertanyaan yang tidak tersampaikan ke dosen, mungkin karena takut atau misalnya masih belum kepikiran. Nah, jadi kita yang harus kurang lebih menyelesaikan pertanyaan tersebut. Jadi nyampe antara dosen nyampein ke mahasiswa tuh udah clear gitu. Hmm. Oke. Dan selama ini menurut Dokter Seo sendiri, saya tidak bisa konfirmasi ke mahasiswa yang di asisten dosen sama Dokter Seo. Betul. Ini responnya seperti apa mereka ketika Dokter Seo dari asdos? Nah, responnya bermacam-macam sih. Ada yang bilang galak, ada Jangan-jangan Dokter Seo lebih lebih killer dari dosennya? enggak kok. Enggak ya? Gitu. Ada yang seneng Responnya apa? diajarin, galak, ya macam-macam sih responnya. Hmm. Tadi saya dengar Dr. Sius menyampaikan bahwa syarat jadi asdos itu diminta IPK-nya bahkan cum laude ya. Ada beberapa Nah, laboratorium. dan Dr. Sius itu sarjana kedokterannya juga prestasinya bagus dong. Saya cum laude di kedua di profesi cum laude, lalu kemudian di sarjana juga cum Hmm. laude. Wow, luar biasa memang ya. Ya memang setelah sarjana kedokteran ada mengambil program profesi kedokteran selama 2 tahun lagi ya. Jadi 2017, 2019. Ini apa sebenarnya yang dipelajari di profesi kedokteran ini? Jadi setelah sarjana itu kita kan dibekali oleh teori. Nah, kita akan masuk ke dunia praktek di mana kita berhadapan langsung dengan pasien. Ya, Nah, itu yang kita pelajari di koasisten atau program profesi kedokteran. hmm. Ini 2 tahun ya. Betul. Itu juga ada kendalanya nggak ada atau ada yang pesan-pesan waktu di program profesi itu apa yang bisa di share, dok? Kalau dari program profesi sendiri banyak pelajaran hidup yang lebih diambil daripada sarjana. Kalau sarjana kan banyaknya cuma kuliah, pulang, belajar. Kalau Hmm. di pendidikan koas itu kita harus bisa menyeimbangkan waktu karena kita ada jaga malam. Terus permintaan dosen itu lebih banyak dibandingkan pas sarjana. Seperti Hmm. itu. Oke. Dan akhirnya lolos juga ya, nggak ada kendala. Kemudian ini sudah selesai ya. Jadi 2017. Nah, menurut Dr. Sius, ini untuk teman-teman milenial ya, atau mungkin dari SMA nih, teman-teman yang masih SMA nih, menurut Anda sekolah di kedokteran ini susah atau mudah sih? Sekolah di kedokteran itu susah-susah gampang. Hmm. Jadi susahnya tuh bervariatif. Ada di sebagian orang tuh macam-macam. Ada yang lebih gampang hafal tapi
lebih susah praktek, ada yang lebih gampang prakteknya tapi susah ngafal. Jadi kuliah di kedokteran sih yang penting asal ada passionnya bisa lewat kok. Gitu. Dan kerja keras ya. Betul. Karena literaturnya tebal-tebal ya. Ya cukup tebal. Di belakang saya Kalau juga belajar dulu, kalau belajar memang dan banyak kan bahasa asing juga ya, bahasa Inggris juga. bahasa Inggris betul. Oke, jadi untuk sahabat pembelajar yang ingin jadi dokter ini sudah disampaikan sama Dokter Sios ya, harus ada passion dan kerja kerasnya. Oke. Nah, Dokter Sios ini apa rencana Anda ke depan untuk misalnya ambil spesialisasi atau apa ini ke depannya dalam hal kedokteran? Rencana saya di bidang saya yang kedokteran ini mau melanjutkan ke spesialisasi tahun depan. No. Spesialisasi yang diambil apa ini, Dok? Saya rencana mau mengambil ke arah spesialis kandungan. Oke. Kenapa ini yang diambil kandungan? Jadi alasan saya ngambil spesialis kandungan itu berawal dari saya pada saat PBL. Jadi PBL itu pas waktu sarjana kerja praktek Ya. lapangan. Terus kemudian di situ saya lihat bahwa banyak ibu-ibu hamil yang kontrolnya kurang teratur. Jadi pada saat sampai di puskesmas, ada yang tekanan darahnya tinggi, ada yang gawat. Jadi keadaannya tuh butuh penanganan yang khusus. Sampai saya koas juga melihat hal yang sama. Di situ saya tercetus, saya ingin menjadi spesialis kandungan di situ. Ya oke. Jadi ada panggilan ya. Betul. Spesialisasi ini juga harus ada panggilan ya, sepertinya ya. Kan banyak spesialisasi yang lain ya. Betul. Oke, tahun depannya. Oke. Tahun depan. Oke. Ya, Dokter Sius ini kan memang kita undang karena dokter yang juga terjun di dunia perkopian ini. Nah ini di luar aktivitas kedokteran ini memang Anda menggeluti dunia kopi ini secara serius kalau menurut saya. Bahkan tahun ini Anda menjadi juara 1 ya Duta Kopi Indonesia tahun 2020. Sebelumnya selamat dulu Dokter Seos, seorang dokter yang juga Duta Kopi Indonesia 2020. Luar biasa. Nah, apa yang mendorong Dokter Seos pertama kali terjun ke dunia kopi ini? Atau memang karena lagi tren atau apa nih? Mungkin bisa diceritakan. Sebentar Mas Dewa, ada itu telepon saya sebentar. Oh ya, silakan. Ya. Sahabat pembelajar, Dokter Seos ini ada seorang dokter yang juga baru-baru ini, belum lama ini masih fresh from the oven. Jadi juara 1 Duta Kopi Indonesia 2020. Ini apa yang mendorong pertama kali Dokter Seos terjun ke dunia kopi? Sebelum jadi Duta Kopi ya, pasti banyak dari awal ceritanya mungkin bisa diceritakan, Dok. Jadi kurang lebih saya terjun ke dunia kopi itu pada saat saya pendidikan koas. Saya tidak tahu bahwa dunia kopi lagi ngetren atau gimana. Pencetusnya adalah pada saat teman saya bawa kopi. Jadi saya dibilang sama dia bahwa saya tuh dulunya tidak terlalu suka kopi. Ya. Nah, pada saat teman saya ini bawa, dia bilang bahwa percaya nggak Zeus, kopinya bakal rasanya kayak beberian. Ini kopi Ethiopia, dia bilang. Masa gitu. Saya nggak percaya, coba aja seduh dulu, kata aku tuh gitu. Dicobain, ternyata, loh kok rasanya seperti deskripsi teman saya gitu. Mulai setelah itu, saya mulai tertarik, coba belajar, beli-beli. Nah, di situ akhirnya mulailah ada perasaan untuk saya pengen tahu lebih apa yang saya minum, gitu kurang lebih. Jadi di sana awalnya Mas Dewa. Oh, jadi awalnya memang tidak suka kopi ya, kemudian ditawari teman itu jadi penasaran ya. Betul. Iya. Seberapa jauh waktu itu penasarannya, kenapa nggak suka kopi, kemudian ditawarin kopi enak, terus tadi kan Dokter Sil sampaikan, wah ingin tahu, kepo banget nih soal kopi kok kayak gini rasanya ternyata. Seberapa jauh ini waktu itu belajar?
Jadi pada saat awal itu karena kita kehidupan koas tuh mau nggak bakal lepas dari kopi. Jadi Hmm, dari dosen sampai semua mahasiswanya, dokternya semua minum kopi. Jadi hmm, aku mau nggak mau minum kopi. Nah terus kemudian di sana ketemu teman saya ini, saya ingin tahunya, pertama saya coba-coba dulu ke banyak coffee shop. Ada nggak yang hmm, saya bisa dapet? Terus saya tanya-tanya ke baristanya. Jadi awalnya cuma bermula dari tanya ke baristanya apa yang saya minum, terus kemudian mencoba kayak filter-filter di coffee shop yang waktu itu sedang mulai berjamuran. Terus saya tanyain baristanya kok rasanya bisa gini. Gitu. hmm. Akhirnya mendapat jawaban-jawaban yang malah bikin tambah penasaran ya. Ya betul. Dan ingin buat sendiri ya. Iya betul. Nah, Gitu. saya lihat juga aktivitas Dr. Sios kan juga ikut pelatihan-pelatihan soal kopi itu ya. Ada Hmm. Specialty Cafe Association, Sensory, kemudian Basic, Intermediate gitu ya. Mm-mm. Ini apa saja yang dilakukan atau memang serius gitu langsung terjun untuk pelatihan-pelatihan mengikuti seperti ini? Jadi alasan saya mengikuti pelatihan yang terstandarisasi oleh Specialty Coffee Association itu, saya ingin tahu apakah yang saya sudah pelajari selama ini itu benar atau enggak. Hmm. Jadi Nah, makanya sebelum ikut ini berarti otodidak ya, artinya nyari tahu sendiri, nyoba-nyoba sendiri gitu ya. betul, otodidak Hmm. awalnya, kurang lebih seperti itu. Dan kemudian ikut di apa Specialty Cafe Association ini untuk apa benar atau enggak? Iya, betul Nah Mas ini Dewa. benar atau enggak ini jawabannya? Syukur banyak yang benar. Jadi lebih mantap ya, ini ada sertifikasinya gitu ya. Ya, ada tesnya juga. Gitu. Hmm. Nah tes-tes itu bagaimana nih bisa diceritakan dari awal otodidak kemudian ikut ini kemudian dites Jadi bisa awalnya diceritakan. otodidak itu mencoba cari tahu tentang kopi dari internet. Nah, kan banyak sumbernya. Hmm. Terus kemudian saya belajar pertama itu ke Jakarta. Nah, ke Hmm. ABCD. Di ABCD Hmm. itu Coffee School, belajar semua dasarnya. Cuma kurang lebih saya udah tahu, oh kayak gini, kayak gini. Melanjutlah melanglang buana di dunia kopi selama setahun, belajar ketemu banyak orang segala macam. Terus saya ingin tahu apakah benar nggak sih apa yang saya rasa itu di lidah saya tuh seperti itu. Oleh karena itu Hmm. saya mutusin untuk pada saya lagi internship di Bali, kebetulan buka CSCA tuh di Bali. Oh ya udah saya ambillah sertifikasi untuk pengen tahu benar nggak sih saya ini apa lidahnya benar nggak gitu untuk rasa kopi. Setelah itu Hmm. saya ambillah sertifikasi, kemudian ada tesnya dan syukurnya sih lulus gitu untuk Hmm. kedua-duanya. Oh, yes. Jadi semakin memantapkan diri ya untuk lebih serius lagi di dunia kopi ya. Betul. Oke. Dan berarti Anda sudah waktu itu sudah bisa meracik kopi khas Dr. Sius dong. Jadi sebelum mengambil course ya sudah bisa. Oke, sudah bisa ya. Dan apa keunggulan Anda dalam meracik kopi ini? Apa hasilnya? Kemudian bisa diceritakan bagaimana Anda bisa ada ide untuk meracik kopi khas Dr. Sius ini? Jadi ide saya itu berdasarkan awalnya kalau orang tuh banyak minum kopi susu, cuma kadang itu rasanya terlalu strong. Nah, Hmm. itu ditarik belakang bahwa emang banyak menggunakan kopinya house blend, nah itu ada robustanya. Nah, oleh karena itu Hmm. saya buat gimana sih biar pakainya Arabica tapi kopinya kerasa, terus kemudian dicampur sama susu sama sirup tuh enak. Hmm. Nah, di situ idenya ya udah saya buat si kopi susunya dari kedai saya Moncherry gitu. Hmm. Lahirlah sebuah produk namanya Kop Sumon, kurang lebih kayak gitu. Kop Sumon ya. Jadi Mm-mm. ini produk andalan dari kedai kopinya Dr. Seus ya. Tadi saya juga belum nanya nih, karena di pertanyaan berikutnya ini yang Moncherry itu ya. Oke, dan memang Anda sudah membuka juga ya, outlet atau kedai Moncherry Cafe and Tea ya. Coffee and Betul, Tea ya. betul. Oke, nah
ini kapan ini Moncherry ini muncul? Apakah setelah Dr. Sios yakin bahwa sudah pelatihan, kemudian sudah meracik kopi sendiri dengan apa tadi namanya kopi Kopi susu Moncherry. Moncherry ya? Ya. Oke, ini bisa diceritakan ini kisah lahirnya Moncherry ini. Jadi kisah lahirnya Moncherry sendiri pada saat saya masih pendidikan profesi. Di Hmm. situ saya kebetulan sudah melewati semua bagian yang ada jaga malamnya, cuma sisa satu lagi. Terus kemudian di saat sana keingintahuan saya terhadap kopi itu makin lama makin meningkat dan saya memutuskan untuk saya pengen belajar espresso sama latte. Di saat itu Mhm. akhirnya membelilah mesin espresso sama untuk latte art segala macam. Dan setelah itu dipikirkan daripada saya buat di rumah saja, mending saya buat kedai. Dan Hmm. akhirnya saya memutuskan untuk membuat Moncherry Coffee and Tea. Ya, oke. Dan respon pasar gimana, Dok? Ada Moncherry ini, Dok? Respon pasar sendiri cukup lumayan bagus. Cuma kalau Hmm. misalnya untuk penyajian kopi hitam sendiri masih butuh banyak edukasi ke masyarakat. Kurang lebih Hmm. seperti itu. Ya, oke. Dan rencana ke depan kedai Moncherry ini bagaimana, Dok, rencananya? Rencana ke depan sendiri dari Moncherry ini kita masih fokus di satu tempat itu dulu. Hmm. Cuma kalau misalnya uh, ke depannya kemungkinan akan dibuka semacam franchise, ada cabang. Lalu Oh, kemudian dari Moncherry sendiri, karena kita belum roasting sendiri ke depan, ingin ada wacana ke roasting kopi sendiri. Gitu. oh, oke. Oke, ditunggu franchise-nya nih, Dok. Karena terus terang saya juga sudah mencoba mencicipi karya Dr. Sius ini. Enak sekali nih kopinya. Terima kasih banyak, Mas Rio. Oke, Moncherry ini tempatnya di mana outletnya nih? Mungkin bisa disampaikan. Letaknya ada di Kabupaten Bandung, di Kopo, Mhm. bertepatan di depan banget klinik utama Permata Hati. Oke, jadi untuk Anda sahabat pembelajar, kalau mampir ke Kopo, mampir ya ke Moncherry ya. Jangan sampai lupa. Rasakan kopi hasil karya Dr. Sius ini. Harus dicicipi dan pasti akan kembali lagi. Oke, Dok, sebelumnya saya ingatkan dulu untuk sahabat pembelajar yang malam hari ini join, Anda bisa bertanya, saya beri kesempatan, kalau ada yang bertanya silakan tulis di Zoom group chat, atau bisa buka mic langsung, atau sekalian kalau bersedia buka kamera ya. Oke, Dok, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, Karena sahabat pembelajar, waktu saya teruskan pas lagi. lulus Nah, kebetulan lagi megang eh, apa namanya, tentang Duta Kopi Indonesia ini. Jadi belajar otodidak tentang kopi sudah dilewati, kemudian konfirmasi ke pelatihan-pelatihan kopi secara formal ya istilahnya ada trainernya lah ya, ada baristanya yang sudah duluan berkarya di perkopian ini, dan kemudian Moncherry sudah lahir. Nah ini titik puncak atau apa nih sebagai Duta Kopi Indonesia ini, atau sebagai awal mula dari keseriusan Dr. Sius dalam bergelut di dunia perkopian ini? Bagaimana ceritanya Anda Ini bisa jadi juara satu ini? jadi saya mengikuti Tutor Kopi tahun ini dengan dasar bahwa saya dulu pernah mengikuti Putra Putri Batik. Jadi Duta Kopi Hmm. ini sebenarnya adalah suatu perpaduan dari pageant sama ilmu perkopian. Hmm. Nah, di saat saya sudah yakin bahwa ilmu kopi saya sudah mumpuni untuk lomba tersebut, lalu kemudian dan sudah mendapatkan dasar pageant, saya mengikuti ke Duta Kopi ini. Dan Ya. langkah awal ini merupakan sebuah langkah awal, jadi bukan suatu langkah akhir dari karir saya di dunia kopi. Langkah awal ya, Betul. luar biasa. Dan sebagai Duta Kopi Indonesia 2020 ini, apa kegiatan ke depan ini?
Karena kan baru bulan kemarin ya, atau bulan ini sih, Betul, saya ditetapkan sebagai baru dianugerahi SES itu 4 November kemarin. 4 November ya, jadi masih Ya. bulan ini. Jadi Mm-mm. untuk Duta Kopi ini apa saja yang akan dikerjakan seorang Duta Kopi Indonesia? Jadi berhubungan dengan event Duta Kopi Indonesia sendiri, kita akan berkeliling kebun kurang lebih, terus kemudian mengadakan sosialisasi-sosialisasi terhadap para petani yang bekerja sama dengan Kementerian Pertanian. Lalu Hmm. kemudian dari ada event Smesco Rembuk Kopi Nasional yang kebetulan tahun ini berhalangan karena ada corona dan banyak event yang berhalangan di kopi gara-gara corona. Jadi dari Duta Kopi sendiri tidak bisa hadir. Diharapkan Hmm. tahun depan ada kejuaraan juga tahunan yang diadakan oleh Asosiasi Kopi Specialty Indonesia. Itu kita juga bisa hadir sebagai salah satu spokesperson di sana. Oh, jadi sudah banyak kegiatan yang ada di depan mata ya sebagai Duta Kopi Indonesia. Dan Betul. Anda dianugerahi Duta Kopi Indonesia 2020 ini bagaimana nih perasaan Anda dari awal mula atau tidak sampai dianugerahi Duta Kopi Indonesia? Perasaan saya sendiri tentu sangat gembira pada saat diumumkan pemenangnya saya. Terus kemudian saya harap dengan gelar baru ini saya bisa menjalankan kewajiban yang ditugaskan pada saya oleh Asosiasi Duta dan SCAI itu sendiri. Oh, dan memang kegiatannya ke depan semakin banyak. Dan ini bagaimana Anda membagi waktu antara aktivitas kedokteran, kemudian tahun depan juga sudah ambil spesialisasi dengan aktivitas kopi ini? Eh, dengan manajemen waktu sih kurang lebih dan syukur puji Tuhan bahwa saya menjabat menjadi duta kopi sendiri sampai tahun depan itu kan kurang lebih sampai Oktober dan untuk tes masuk spesialis sendiri itu rencananya tahun depan adalah September jadi tidak terlalu berbentrokan. Oke, memang sudah diatur sedemikian rupa ya, biar bisa. Kalau Betul. bentrokan pun kan nggak masalah ya. Tadi kan cerita soal kedokteran ya, mudah-mudah saja gitu sepertinya. Oke, Dokter Sios, ini ada pertanyaan dari sahabat pembelajar ini dari Pak Pujianto ya. Selamat malam Pak Pujianto. Dokter Sius, apakah ada perbedaan keasaman untuk kopi jenis kapsul dengan kopi roasting biasa? Mohon pencerahannya. Oke. Oke, baik, pertanyaannya sudah saya terima, jadi saya izin menjawab bahwa untuk kopi itu ada kopi roasting biasa itu yang dimaksud berarti kurang lebih kopi yang di roasting fresh ya, belum digiling. Terus kemudian kalau untuk kopi jenis kapsul sendiri definisinya adalah kopi yang sudah dimasukkan kapsul, sudah diproses. Nah, yang perlu kita tahu bahwa kopi itu mempunyai kualitas asam, itu pada kopi yang baru di roasting itu kualitas asamnya jauh lebih bagus dibandingkan yang sudah diproses menjadi kapsul. Jadi perbedaan keasamannya adalah untuk kopi yang roastingnya fresh itu tentu akan lebih asam dibandingkan kopi jenis kapsul. Itu kita mengasumsikan bahwa kopi yang digunakan pada kedua produk ini adalah kopi yang sama. Seperti itu. Ya, oke, jadi lebih ke roasting ya, bukan Ya, kapsul ya, Pak Pujianto betul. ya. Oke, semoga terjawab ya Pak Pujianto. Oke, kalau belum terjawab nanti bisa tanya lagi Siap. dan harus nyicipin kopinya Dokter Sius. Oke, ada lagi ini Dok yang bertanya ada Pak Adrian Palige ya. Selamat malam Dokter Sius, bagaimana bisa bergabung dalam Asosiasi Specialty Kopi Indonesia? Untuk pemula dasar, apakah yang harus dipelajari Pak Dokter? Oke, untuk bergabung ke dalam Asosiasi Specialty Kopi Indonesia itu sendiri, sebenarnya mirip seperti kayak organisasi lainnya. Jadi kita membayar iuran per bulan, bukan per bulan, per tahun terhadap Asosiasi Kopi Specialty Indonesia. Nah, terus kemudian untuk pemula, apakah yang perlu dipelajari? Untuk pemula sendiri, tertariknya ke arah mana? Biasanya orang masuk ke kopi itu tertariknya ke dapat menu filter atau V60, terus kemudian, oh rasanya bisa kayak gini, sehingga tertarik. Jadi yang perlu dipelajari adalah
kurang lebih jenis kopinya, dasar apa yang diseduh, terus kemudian apa sih gunanya alat seduh tersebut, gitu. Mhm. Oke. Jadi seperti itu ya Pak Adrian ya. Semoga terjawab ya. Dok, ini saya lanjut lagi. Pertanyaan ketiga dari sahabat pembelajar dari Ardian Dio. Malam Dr. Seos, saya pernah mendengar tentang kopi bening. Jadi warnanya bening seperti air putih, tapi rasanya tetap kopi. Kira-kira apakah semua jenis kopi bisa dibuat menjadi bening dan prosesnya gimana sih dok? Kok bisa mengubah warna kopi yang hitam pekat menjadi bening? Ini 3 pertanyaan tentang kopi ya, bukan tentang kedokteran. Oke, silakan dok. Oke, saya izin jawab pertanyaan dari saudara Ya. Ardian itu. Jadi kalau misalnya untuk kopi sendiri, warnanya pasti ya coklat, hitam ya. Nah, kalau misalnya warna bening itu kemungkinan dari air, kemudian dia ditambahkan perisa zat senyawa yang ada di dalam kopinya. Jadi itu kurang lebih menjawab prosesnya. Hmm. Jadi hanya untuk tampilan tampilan penampakannya aja bening gitu ya. Betul, ya ditambahkan perisa begitu. Tapi itu ditambahin gitu nggak menjadi masalah ya, dok ya? Justru kualitasnya untuk perisa sendiri kan banyak zat yang hilang. Jadi Hmm. lebih nikmat ya minum kopi yang langsung dari bijinya digiling gitu. Oke, iya. Ya, saya juga baru tahu ini kopi bening. Biasanya dulu kalau bikin kopi bening, kopinya dikit aja, air putihnya, air panasnya lebih banyak gitu, jadi nggak terlalu pekat ya. Oke, baik. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Mungkin masih ada waktu ini kita bisa bertanya-tanya. Silakan ya kalau masih ada pertanyaan. Saya lanjutkan ke Dr. Sios. Dok, Anda tadi juga sampaikan, saya juga pernah dengar bahwa Dr. Sios juga ikuti Putra Putri Batik Nasional 2019 dan menjadi finalis. Tadi Betul. dokter sempat cerita sedikit ya bahwa ini menjadi satu kesatuan antara Duta Kopi dan Putra Putri Batik Nasional. Ini cerita sedikit tentang perbatikan ini, perdokteran, kemudian perkopi yang sekarang perbatikan. Kenapa bisa tertarik di sana, dok? Jadi saya ikut Putra Putri Batik Nusantara sendiri itu berawal dari pos-posan teman saya tentang batik. Lalu kemudian saya tertarik, saya tanya-tanya. Lalu kemudian dia share ke saya bahwa tahun ini lagi ada pemilihan Putra Putri Batik Nusantara, dibuka preliminary-nya. Lalu kemudian dia bilang ke saya bahwa sayang kalau nggak cobain aja. Gitu. Di situ saya mencoba untuk membuat video akhirnya untuk preliminary itu sendiri. Dan akhirnya tembus ke semifinal. Di semifinal saya diwawancara di Gedung Sabta Pesona. Lalu kemudian syukur puji Tuhan saya masuk ke final dan ya jadi finalis di karantina di Jakarta mengikuti acara seperti itu. Oke. Dan akhirnya menjadi finalis ya. Dan Anda saya lihat seringkali memakai jas atau baju batik ya. Betul. Iya. Oke. Dokter Sios, ke depan ini apa yang masih Anda akan raih sebagai cita-cita ya, baik di dunia kedokteran maupun di perkopian ini? Baik, kalau kurang lebih cita-cita saya ke depan selalu mulai dari tangga-tangga kecil untuk mencapai cita-cita yang besar. Jadi step-stepnya akan mengembangkan kedai, lalu kemudian ngambil spesialis. Untuk cita-cita saya sendiri sih tidak terlalu sesuatu yang muluk-muluk. Cita-cita saya adalah membuat komunitas di mana komunitas yang saya buat itu bisa bermanfaat bagi orang-orang lewat platform yang saya buat. Begitu. Oke. Oke dok, ini ada pertanyaan lagi nih yang udah masuk dari Suster Cecil OP. Dokter Sius, orang yang punya tensi tinggi sering dilarang minum kopi. Apakah benar? Nah, izin saya menjawab pertanyaan. Ya. Jadi kurang lebih orang yang punya tensi tinggi sering dilarang minum kopi. Nah, jadi kita perlu ketahui bahwa di dalam kopi sendiri itu ada beberapa zat. Nah, zat yang diasosiasikan dengan tensi tinggi itu adalah kafein. Kenapa kafein? Karena kafein itu dia membuat tubuh lebih sigap, sehingga
lebih melek, lebih aktif, dan tekanan darahnya meningkat. Akan tetapi, yang lebih baik adalah bukan dilarang, tapi dibatasi konsumsinya. Karena kafein dalam kadar satu kopi sendiri, itu hitungannya cuma 90 miligram. Nah, itu tuh tidak berefek signifikan terhadap tubuh. Tapi tergantung tiap Ya. orang juga, tiap orang punya toleransi yang berbeda-beda terhadap kafein. Jadi secara umum sih yang penting cukup dibatasi saja, tidak perlu sampai diberhentikan. Kecuali minumnya sehari sampai 10 gelas, 15 gelas ya dikurangin. Kayak gitu kurang lebih. Hmm. Iya. Harus diproporsionalkan ya konsumsinya ya. Proporsional, Suster Cecil, betul. semoga terjawab. Ya. Kemudian ada Pak John Winata, Moncherry Cafe ya. Betul. Iya, betul. Moncherry Cafe. Sering mampir nih kayaknya. Konfirmasi. Oke Pak John, kalau belum mampir silakan mampir. Kalau udah mampir ya pasti enak mampir lagi ya. Oke, Dokter Sius. Kalau untuk memilih nih ya, memilih dokter atau dokter kopi? Memilih dokter atau dokter kopi. Bagaimana nih, Mas Dewa? Dokter kopi sih sepertinya ya, Mas Dewa. Saya milih dunia dokter kopi ya. Jadi dokter juga oke, kopi juga oke gitu. Betul. Oke, luar biasa. Oke, Dokter Sius, saya lihat ini ada peserta Papa Mama Dokter Sius ya, ada Dokter Aloy dan Dokter Monica yang saya lihat sudah ada di kotak-kotak Zoom ini. Saya mungkin bisa tanya Dokmo, nggak apa-apa ya, tanya Mama atau Papa nih, Dokmo. Selamat malam Dokmo, ini spontanitas ini, tidak direncanakan. Malam, Malam Dok, malam. ini pertanyaan jackpot Dok. Oh iya boleh. Ya, Dokmo mewakili Dokter Aloy. Selamat malam Dokter Aloy. Ini Papa Ya, Mama ini kan memang dari pasien. awal tadi, iya, mengganggu sebentar Dokmo. Dokter Monica Raharjo ini Boleh. salah satu dokter luar biasa saat ini. Beliau adalah pelopor terapi plasma konvalesen di Indonesia dan beliau adalah mamanya dari Dokter Seos. Dokmo, tadi saya sudah ngobrol sama Dokter Seos ya terkait dengan cita-cita dari dokter ternyata dari sejak SD dan ini dipengaruhi karena melihat mama papanya juga seorang dokter. Nah, Dok, kalau menurut Dokmo, apakah pilihan untuk terjun juga di dunia kopi ini keinginan dari Dokter Seos sendiri atau juga dari Dokmo dan Dokter Aloy yang suka kopi juga atau gimana ini Dok? Sebenarnya itu keinginan dari Dokter Sio sendiri sih. Karena awalnya juga saya nggak terlalu suka kopi sebenarnya. Ya saya lebih sukanya ke teh gitu. Ya. Cuma karena dia suka, akhirnya ya udahlah kita buka kafe kecil aja untuk dia praktis gitu kan, yang mau cari coffee and tea, jadinya mau cari kafe. Tadinya tuh saya bukan penikmat kopi ya, cuma karena pada saat dia latihan itu dia jajalin saya bergelas-gelas, akhirnya saya jadi suka kopi, jadi dia yang menulari saya. Sebenarnya gitu ya. Saya ini merupakan produk di mana dulu seorang anak itu tidak bisa bebas mengekspresikan apa yang dia inginkan. Jadi saya lahir di masa-masa di mana bagi orang tua itu ya kalau misalnya udah jadi dokter atau insinyur ya itu seperti itulah yang jalan hidupnya gitu kan. Saya seperti itu. Yeah. Kalaupun saya punya hobi yang lain itu belum bisa diakomodasikan secara pas. Jadi pada saat Dokter Sius itu mempunyai hobi tentang kopi dan saya melihat memang dia di sana, ya saya mengusahakan ya semampunya sebagai orang tua itu mengakomodasi apa yang dia suka. Ya memang dia memilih menjadi dokter
dan kemudian juga dia akan melanjutkan ke spesialis. Tetapi saya juga berpesan kepada dia bahwa ya selain itu kamu harus mempunyai hobi yang bisa dijadikan usaha. Jadi ada hal lain yang memang apalagi kalau misalnya usaha itu didasarkan oleh hobi itu kan pasti melakukannya dengan happy ya. Yeah. Dengan gembira gitu, dan segala sesuatu yang dilakukan dengan hati yang gembira itu pasti hasilnya maksimal. Dan siapa tahu di kemudian hari justru yang memberikan banyak kegembiraan dan banyak pemasukan itu bukan medisnya, tapi adalah kopinya. Who knows gitu, kita tidak akan pernah tahu. Kenapa kadang-kadang teman-teman saya, kenapa sih anak kamu dibiarin aja, maksudnya bukan dibiarin, diizinkan untuk ikut putra-putri batik, diizinkan untuk memperdalam kopi. Ya karena saya mengalami masa di mana saya tidak bisa mengekspresikan apa yang saya suka. Dan saya tidak mau hal itu terjadi sama anak saya. Ya walaupun memang pasti dia mempunyai tanggung jawab dan kewajiban, misalnya, oh ya dia nanti dokter, oh iya dia nanti akan sekolah spesialis. Tapi setidaknya dia mempunyai hal yang dia lakukan dengan bahagia gitu. Itu sih harapan saya, karena bagi saya apa yang penting itu adalah apa yang dia bisa lakukan gitu. Bukan uang dan bukan apapun yang kita tinggalkan, tapi bagaimana dia bisa hidup di dalam masyarakat dan mengembangkan apa yang dia suka. Gitu. Oke, Dok Mo luar biasa. Dokter Aloy juga sebagai papa mama yang luar biasa support Dr. Sius ya, hingga sampai ke Dr. Aloy luar biasa supportnya. Lagi praktek sekali ya, jadi sekalian saya menyimak. Ya sukses deh ya, terusin aja usahanya Dr. Sius. Kalau sebagai papi sih mendukung semuanya. Siap. Oke. Terima kasih Dok Mo, terima kasih Dr. Aloy. Kita lanjutkan dulu, ini ada beberapa pertanyaan langsung masuk ini. Dr. Sius, saya bacakan pertanyaan. Mas Dewa, ya panjang-panjangin aja, soalnya biasanya ini kan jam kerja ya. Orang pada kerja, jadi kadang-kadang mau masuk, ini jamnya saya juga tadi ada tamu, saya terlambat masuk gitu. Ya. Jamnya itu adalah jam 19 sampai itu ya udah kasih aja, dimolor-molorin aja, udah nggak apa-apa. Masuk itu bisa mengikuti. Ya, makasih Mas Dewa. Makasih Dok Mo. Ini ada pertanyaan Dr. Sius, saya bacakan dari Pak Judi Gunawan. Selamat malam Dr. Sius, saya suka banget minum kopi Irimonnya Moncherry. Kalau dihitung dalam segelas, kira-kira berapa kalori yang terkandung di dalamnya ya Dr. Sius? Terima kasih Dr. Sius. Ini pelanggan setia nih kayaknya Pak Judi. Ya Pak Judi, sejujurnya saya tidak pernah menghitung kalorinya di dalam situ ada berapa. Yang penting enak aja ya dinikmati ya. Oke, jadi memang nggak pernah hitung ya. Saya juga takaran secara umum ya. Berapa kalorinya di dalam situ? Belum ada launch ingredients-nya ya. Kandungannya berapa ya? Ini juga Pak. Iya. Ya, oke Pak Judi, nanti mungkin bisa dimasukkan lab dulu ya, Dr. Sius ya, biar dihitung semuanya ya. Nunggu ya Pak Judi ya. Oke. Ini ada Papa nanya nih, Pak Alusius, Pak Dr. Aloy ini Suryawan. Apa rencana Dr. Sius untuk meningkatkan penjualan kopi dengan citra rasa enak ke masyarakat dengan harga terjangkau? Ini Dr. Alos, papanya Dr. Sius nanya kayak gini di sini ya, berarti nggak pernah ketemu saking pada sibuknya. Oke, silakan Dok. Apa rencananya Dr. Sius untuk meningkatkan penjualan dengan citra rasa enak ke masyarakat? Jadi kita harus pertama lihat dulu definisi enak dari masyarakat apa. Kita tidak bisa menyamakan definisi enak dari profesional sama masyarakat. Nah, terus kemudian setelah kita tahu dari pasarnya, kita sesuaikan dengan kopi yang kita pakai, material yang kita pakai, di mana di situ kita bisa mencapai suatu titik pertemuan yang, oh ini enak dan cocok seleranya. Kurang lebih seperti itu Mas Del.
Oke, jadi seperti itu ya. Yang penting rasa enak dulu yang dimaui masyarakat apa gitu ya. Betul. Kalau harga bisa terjangkau lah ya Harga bisa strateginya ya. disesuaikan. Ya, betul. Oke. Oke, saya lanjut lagi ke Pak Justinus. Dr. Sius, sertifikasi SCA di Bali, QR grader di ABCD School angkatan tahun berapa ya? Oh, ini mau ngajak reunian kayaknya. Ya, Mbak Justina, saya izin menjawab pertanyaan. Jadi saya sertifikat SCA-nya itu di cabang sensori. Saya baru sampai intermediate. Sedangkan kalau untuk Q grader sendiri saya belum ngambil, rencana saya mau ambil tahun depan bersamaan dengan SCA Sensori Pro. Terus kemudian untuk ABCD sendiri saya angkatan tahun 2019. Maret. Iya. Maret saya 2019 tahun kemarin. Oke, Dok. Betul. Oke. Pak Justinus? Iya, halo Pak, Halo. bisa dengar ya? Bisa dengar suara saya? Masuk. Oh, masuk ya. Saya cuman Ya. tadi kenapa saya bisa, curious Pak. tentang tadi saya curious tentang apakah Ya, Q silakan, grader Pak. atau apa itu kan menentukan soal sertifikasi dan apa namanya sampai di mana Dr. Sius itu memahami tentang konteks perkopian dan angkatan berapa. Kenapa begitu? Karena kan di dalam perkopian ini kita melihatnya dari range rentang waktu ya. Betul. Kalau Pak Syaf itu di angkatan pertama zamannya Amarta tahun 2009. Nah, sementara saya value chain specialist Amarta yang kedua di tahun 2012-13, setelah itu winding down dan segala macam sekolah. Nah, saya yakin banyak sekali para peserta yang sekarang ada itu banyak sekali mau tanya tentang kopi. Cuman saya yakin mereka juga bingung mau di mana mau letak pertanyaannya itu loh. Saya yakin begitu. Cuman kenapa saya tanyakan pertama kali tentang sertifikasi tadi? Karena dari situ saya bisa kira-kira Dr. Sius ini masuk ke wave keberapa gitu. Karena kalau kita bagi dalam wave, kalau ikuti pelajarannya Mas Hendri di ABCD School, Mas Hendri itu angkatan ketiga Q grader tahun 2010 di Bali. Waktu itu yang menjadi donor adalah project saya dan saya jadi supervisornya waktu itu di situ. Jadi range waktunya dilihat dari situ. Nah, Dr. Sius adalah bagian dari yang top wave. Jadi teman-teman semua yang ada di Zoom meeting kali ini, boleh silakan kalau ada yang ingin tanya ke Dr. Sius, kopi kekinian, segala macam, beliau akan jadi sangat ahli di situ. Mengenai apakah profiling kopi, itu nanti ke hulunya. Mungkin Dr. Sius lebih banyak kepada ke hilirnya, sehingga lebih pada pengguna dan pemanfaat dari hasil processing di hulu. Nah, kan banyak sekali kalau kita mengenal ada kopi Gayo, kopi Toraja yang pada waktu Amarta pertama itu merupakan yang di-encourage untuk menjadi kopi specialty. Sementara kopi specialty sendiri itu ada kriterianya dan banyak orang yang belum tahu. Nah, supaya mereka tahu ada komponen namanya campaign dan akan selalu ada di dalam project. Tadi juga sempat disinggung oleh Dr. Sius tentang edukasi kepada masyarakat. Itu adalah campaign juga. Nah, kalau sekarang saya lihat trennya adalah setelah masuk ke kopi kekinian, nanti akan kembali lagi ke kopi basic gitu. Nah, pada saat ini saya yakin Dr. Sius sudah sangat kepingin sekali ini belajar ini karena menjadi seorang Q grader butuhkan bukan hanya sensory skill tapi olfactory segala macam yang mungkin akan tidak sekedar kita tahu belajar dari kopi kekinian yang kita tangkap tidak begitu, tetapi juga memahami proses dari petani. Makanya kemudian SCA sendiri mungkin mensyaratkan atau ada program untuk mengenal kepada prosesnya. Supaya tahu karena jalan ceritanya di situ. Jadi cerita kopi ini panjang sekali. Nah, apa yang mau saya sampaikan kepada teman-teman semua yang kebetulan hadir di sini, mungkin era saya dengan Dr. Sius sudah berbeda, mungkin juga arahnya juga berbeda, tapi lebih pada mohon silakan kalau mau tanya, Dr. Sius akan sangat ahli di kopi kekinian, termasuk membangun bisnis. Ini tidak gampang loh membangun bisnis itu, memulai dari passion, lalu kemudian menjadikannya menjadi sebuah karya dalam bentuk kafe. Kalau nggak salah di Moncherry ya Pak Sius ya.
Dr. Sius ya, Monceri di Kopo kalau nggak salah. Sampai sekarang saya di Manglayang. Kalau kenal dengan Pak Dadan, itu saya bersama Pak Dadan, saya mendampingi di sana. Gitu. Nah, gitu. Jadi terima kasih untuk sharingnya Dr. Sius tadi, itu sangat bagus. Moga-moga teman-teman yang lain juga termotivasi. Jadi bukan sekedar hanya dokternya saja, tapi saya yakin kita semua juga sudah punya profesi. Tapi kopinya sekarang supaya menjadi motivasi untuk yang lain juga. Ya. Karena pembelajaran itu panjang. Terima kasih Pak Yus. Terima kasih ya, makasih Dr. Sius. Sukses ya. Ya, terima kasih Pak Yus. Sharingnya luar biasa nih. Ini juga saya juga setuju sama Pak Justinus gitu. Sebagai ibu ya, kebetulan juga memang Dr. Sius ini mau membuka kafe yang kedua, yaitu di Sumi Coffee. Jadi memang dia memang mendalami sekali bagaimana mengaplikasikan, menerjemahkan kesukaan dia terhadap kopi itu menjadi suatu bisnis yang mulai dari passion kemudian menjadi bisnis di dalam masyarakat. Jadi memang betul yang dikatakan oleh Pak Justinus bahwa memang kita bisa belajar bagaimana cara menerjemahkan apa yang passionnya itu menjadi sesuatu bisnis yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Itu demikian dari saya. Terima kasih. Oke, Pak Yus, Dokmo, terima kasih. Tambahan informasinya yang luar biasa ya. Saya kembali ke laptop, kayak tukul aja nih. Ini ada Bu Desi Kamadewi, sukses terus Dr. Sius, tetap semangat mendalami kopinya. Oke. Kemudian ada Pak Judi Gunawan, siap Dr. Sius, sukses selalu. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Desi, Dr. Sius rencana mau ambil spesialis apa nih selain spesialis kopi? Baik, Mas Dewa. Bu Desi, makasih atas pertanyaannya. Saya mau ngambil spesialisnya adalah spesialis kandungan. Kalau untuk dari bidang kedokterannya. Nah, lebih seperti itu. Kalau kopi, nggak ada spesialis ya? Kopi sih, saya harapkan mungkin tahun depan sekalian rencana emang Q ketika semua bisa jalan lagi. Terus kemudian ngambil dari SCA itu sendiri ke sensori. Jadi diharapkan ke depan bisa ngajar tentang sensori itu sendiri. Karena sensori ini kenapa saya bisa senang banget karena dia berkaitan erat dengan ilmu kedokteran. Jadi di mana persepsi rasa itu dipengaruhi bukan hanya dari mulut tapi dari hidung, terus kemudian dari memori zaman kecil kita, itu tuh semua kayak berhubungan. Oleh karena itu saya tertarik banget sama sensori. Bahkan kemarin mau ikut Sensori Summit, cuma karena eventnya bentrok sama beberapa event saya nggak ikut. Kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi tahun depan ya. Nggak sabar kayaknya ini pasti. Oke, terima kasih Dr. Sius jawabannya. Bu Desi semoga terjawab. Dan ini ada Pak Rafael Sojin. Terima kasih Dr. Sius dan Pak Dewa. Salam dari penikmat kopi original Robusta, True Brew. Wis. Pencinta kopi juga nih Pak Rafael ya. Oke, belum ada pertanyaan lagi. Ini pertanyaan terakhir nih dari saya ke Dr. Sius. Apa pesan-pesan Dr. Sius untuk generasi muda saat ini dalam memilih profesi ini? Saran untuk generasi muda milenial saat ini untuk memilih profesi yang akan digeluti. Pertama sih adalah senang nggak ngerjainnya, jadi passion nggak. Terus dilihat dari situ jangan cuma passion aja. Dari passion apakah bisa dirubah menjadi sesuatu yang produktif atau tidak. Kalau misalnya passion iya tapi tidak bisa produktif, dicoba cari passion lain. Karena passion nggak mungkin cuma satu. Passion ada beberapa. Senang lakukan, kemudian lihat apakah prospeknya bagus atau tidak. Itu sih untuk saran memilih apa yang akan digeluti profesinya. Kurang lebih gitu, Mas Dewa. Jadi kuncinya passion ya. Passion dan terima kasih. Prospek ke depannya. Prospek ke depan ya. Oke. Ini ada lagi nih yang bertanya Pak John Winata lagi. Saya dulu nggak ngerti minum kopi, tapi sekarang saya belajar. Katanya minum kopi itu wangi
wanginya, yang penting bukan rasanya ya. Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Pak John. Yang Ya. penting bukan wanginya, tapi bukan rasanya. Hal itu sepertinya kurang tepat. Jadi, dua-duanya adalah faktor yang saling berhubungan. Karena tanpa wangi, kita cuma hanya bisa mengenali 5 rasa. Cuma manis, pahit, asam, gurih, terus kemudian pahit. Nah, kalau misalnya ada wangi, otomatis hal itu akan mengasosiasikan dengan memori yang ada di otak kita. Misalnya kita dapat suatu cairan. Cairannya warna kuning. Warna kuning dirasakan ada manis iya, ada asam iya. Kita cuma tahu, oh cairannya asam manis kuning. Tapi pada saat kita dapat wangi jeruk, oh ini yang saya minum adalah jus jeruk. Jadi kurang lebih seperti itu Pak John. Jadi semuanya penting. Oke, jadi semuanya penting. Perpaduan ini yang tugasnya barista ya untuk pengolahnya ya, biar sempurna dan komplit gitu ya. Oke Pak John, semoga terjawab dan selamat mencoba untuk eksperimen membuat kopi dengan rasa dan wanginya ya. Oke, baik Dr. Sius, ini waktu kita sudah di penghujung acara. Terima kasih waktunya dan sharing yang luar biasa, memberikan banyak inspirasi dari jam 7 tadi ya. Kita dapat insight-insight yang luar biasa bagaimana Dr. Sius menjalani sekolah kedokteran, kemudian tertarik dengan dunia kopi. Tapi ini ada pertanyaan lagi, gimana nih? Saya satu kali ini, pertanyaan terakhir nih, kan saya kalau nggak dibaca nih. Ada Bu Desi lagi, terus kopi kekinian apa yang direkom untuk peminum kopi pemula? Oke, jadi untuk pertanyaan Bu Desi sendiri, kopi kekinian yang bisa paling gampang dikonsumsi oleh pemula itu adalah paling gampang adalah kopi susu tentunya. Karena tidak banyak orang yang awal-awal bisa menikmati kopi hitam. Jadi pintu gerbang masuknya adalah dari kopi dicampur susu, dicampur gula aren, atau misalnya dicampur sirup. Di situ awalnya orang mulai suka kopi dulu. Kurang lebih seperti itu. Oke, Bu Desi terjawab ya. Jadi kopi susu dicampur sirup gitu ya, gula aren dan lain-lain. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi Dr. Alfonsus Suryawan, dokter dan Duta Kopi Indonesia 2020. Selamat untuk Anda yang baru 4 November kemarin dianugerahi Duta Kopi Indonesia 2020. Banyak kegiatan dan tugas-tugas sebagai Duta Kopi Indonesia ke depan selama setahun. Semoga sukses dan juga lancar nanti untuk pengambilan spesialisasi kandungan ya di kedokterannya. Terima kasih waktunya dan terima kasih untuk sahabat pembelajar yang sudah join dan memberikan banyak hal juga untuk malam hari ini. Sukses untuk kita semua. Stay healthy. Terima kasih, Dr. Sius. Terima kasih banyak Mas Dewa, makasih banyak para peserta. Ya, sampai jumpa.